Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, teman-teman, saya ingin membahas tentang aktivitas transfer dari Real Madrid yang kita kenal adalah klub yang selektif dalam urusan membeli pemain, dan biasanya mereka membeli pemain bintang atau pemain muda yang punya potensi menjadi pemain bintang. Seperti yang juga kita ikutin pemberitaannya bahwa pemain pertama yang gabung ke Real Madrid adalah Antonio Rudiger. Kita tahu Rudiger sebelumnya bermain di Chelsea. Bagaimana cara permainan dari Rudiger? Kalau yang saya perhatikan, dia adalah center back yang agresif dan dia adalah center back yang bisa melakukan pressing cukup baik tanpa melakukan pelanggaran kepada pemain tim lawan. Back-back seperti ini juga sebelumnya pernah membela Real Madrid, seperti Rudiger. Yang pertama kita tahu adalah Sergio Ramos, legenda dari klub, dan sebelumnya juga pernah ada Pepe. Sekarang ini memang ada Militao. Militao ini memang kalau secara agresivitas ya bisa diandalkan, tapi kadang-kadang bisa konslet juga. Biasa melakukan kesalahan. Dan Militao ini terlihat bagus karena dia mendapatkan dukungan dari center back lainnya yang menemaninya di lini pertahanan. Apakah itu Nacho atau juga Alaba. Jadi ketika dia hilang pengawalan dari pemain tim lawan, maka akan ada center back lain yang bisa menutupi area di belakangnya. Tapi Rudiger ini sedikit berbeda. Ketika dia sudah hilang kawalan, dia akan mengejar sekuat mungkin agar pemain tersebut tidak bisa menciptakan peluang. Seperti yang dia tunjukkan ketika bermain bagi Chelsea lawan Real Madrid di Liga Champions musim lalu. Ketika bermain di Bernabeu ya, Rudiger bermain all out. Ya mungkin juga dia ingin menunjukkan kepada manajemen Real Madrid bahwa dia layak membela Real Madrid. Karena seperti yang juga kita pahami pada saat kita nonton pertandingan-pertandingan dari Real Madrid musim lalu, kan begitu mudah pertahanannya itu bisa ditembus oleh para pemain tim lawan. Maka itu Courtois itu paling sering melakukan save kan, karena lini pertahanannya sebetulnya tidak solid. Bahwasannya Real Madrid bisa juga beberapa kali mencatat clean sheet ya juga berkat kehebatan dari Courtois. Nah ini perlu berubah agar Real Madrid tidak terlalu bergantung kepada penjaga gawang. Jadi yang pertama defense harus solid. Ya caranya untuk mendatangkan pemain berpengalaman seperti Rudiger yang juga sudah punya pengalaman yang baik bermain di Liga Champions juga kan, bahkan dia pernah membawa timnya yang dia bela sebelumnya Chelsea menjadi juara. Ya jadi ini adalah pembelian yang paling tepat bagi Real Madrid menurut saya, karena mereka memang perlu lini belakang mereka itu lebih kuat lagi. Ya apalagi kita tahu bahwa pemain seperti Alaba kan kadang-kadang juga sering cedera, rentan cedera. Jadi pemain seperti Rudiger yang punya fisik yang kuat memang dibutuhkan di lini pertahanan. And the second player adalah Tchouaméni. Ini pemain muda yang sebetulnya posisinya adalah gelandang bertahan. Artinya kalau kita membayangkan dia akan menggantikan siapa di Real Madrid, ya tentu pikiran kita akan tertuju kepada Casemiro. Karena Casemiro juga posisinya defensive midfielder. Tapi kalau saya melihat permainan dari Tchouaméni ketika dia membela Monaco, walaupun dia adalah defensive midfielder, tapi dia bisa ikut terlibat dalam proses serangan dan dia juga bisa memberikan umpan-umpan kunci. Artinya pemain ini juga punya visi permainan yang bisa diandalkan. Jadi bukan tidak mungkin juga dia masuk nanti untuk menggantikan selain Casemiro mungkin juga Toni Kroos. Modric enggak lah, Modric kan beda permainannya. Tapi Kroos juga kan sering lebih banyak menguasai bola di tengah, memberikan umpan-umpan jarak jauh, sesekali maju. Nah saya melihatnya bahwa Tchouaméni juga akan bisa melakukan tugas seperti yang biasa dilakukan Toni Kroos, walaupun ya gak mungkin sama, kan beda karakter permainan. Dan yang menariknya bahwa Tchouaméni menyampaikan kepada media bahwa sebetulnya Kylian Mbappe membujuknya agar membela Paris Saint-Germain. Tapi dia ternyata pilih Real Madrid. Kenapa? Kalau feeling saya, dia memilih Real Madrid karena ada begitu banyak pemain senior di sana yang juga bisa membantunya untuk berkembang secara pesat. Tadi sudah saya sebutkan nama-namanya kan, Toni Kroos, Luka Modric, ada Casemiro, kemudian kita tahu ada juga Carvajal, ada juga Karim Benzema, tentunya kembaran saya ya. Artinya pemain-pemain senior ini bisa membantu, bisa sharing knowledge kepada Tchouaméni agar dia juga bisa berkembang pesat, menjadi pemain yang hebat dan tentunya juga akan berguna bagi tim nasional Prancis. Ya ini adalah sebuah destinasi yang memang dipilih oleh Tchouaméni karena dia ingin berkembang. Apalagi kita tahu Real Madrid ini kan adalah klub yang memang biasa bersaing at the top level. Bukan saja di La Liga, tapi juga di Liga Champions. Nah, ini tentu akan dibutuhkan oleh Tchouaméni agar dia mendapatkan pengalaman yang dia butuhkan. Dan juga menurut saya bagus dia gak pindah ke PSG, karena belum tentu juga dia akan mendapatkan ruang dan peluang di PSG.
Karena PSG pun untuk sementara ini di lini tengahnya sudah full. Justru ketika dia ke Real Madrid, dia tentu paham bahwa hanya membutuhkan waktu untuk dia mulai bermain sebagai pemain inti. Tentu dia tidak akan langsung diberikan tempat sebagai pemain inti, seperti juga yang dilakukan oleh Ancelotti kepada Camavinga musim lalu kan. Camavinga gak langsung dikasih posisi pemain inti, perlahan-lahan dia dimainkan agar dia bisa memahami karakter permainan dari rekan-rekan yang lain dan juga dia bisa memahami game plan dari Ancelotti. Akhirnya ketika Camavinga beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti, dia juga bisa memberikan kontribusi yang positif. Yang saya ingat tuh ketika lawan Chelsea di second leg main di Bernabeu, dan juga ketika lawan Manchester City di second leg di Bernabeu kan. Nah, terlihat jelas tuh bahwa pemain ini perlahan-lahan ketika dimainkan di first team sebagai pemain pengganti, dia bisa menjalankan perannya secara baik. Dan feeling saya Tchouaméni juga akan perlahan-lahan lah dipromosikan untuk menjadi pemain inti. Karena akan sangat riskan juga langsung dia diberikan tempat sebagai pemain inti pada saat memang dia masih belum memahami konsep permainannya seperti Ancelotti itu kayak apa. Dan juga karakter permainan dari rekan-rekannya yang lain itu seperti apa, dan dia masih muda, artinya dia masih punya waktu yang cukup banyak untuk berkembang. Dan Ancelotti ini kan adalah pelatih yang punya visi yang baik ya dalam melihat potensi dari pemain-pemain yang dia punya di squad. Contoh seperti Vinicius Junior, dia bisa mengubah Vinicius Junior menjadi pemain yang tidak hanya bisa memberikan assist tapi juga bisa mencetak banyak gol, bahkan bekerja sama secara baik dengan Karim Benzema. Ya, saya yakin sih dengan Ancelotti, ya seperti kita lihat musim lalu Camavinga juga berkembang ya lumayan baik, maka Tchouaméni juga akan bisa berkembang secara pesat. Dan ya memang pemain seperti Rudiger itu dibutuhkan di lini pertahanan ya, karena dia adalah pemain yang agresif, sulit sekali dilewati. Saya masih ingat sebelumnya Madrid punya Ramos dan juga Pepe seperti itu. Dan kemudian Tchouaméni di tengah tentu akan bisa memberikan pressing-pressing yang diperlukan, karena kita tahu Real Madrid adalah tim yang memang mengandalkan pemain-pemain tangguh di lini tengah dari musim ke musim. Dan pada saat memang Tchouaméni usianya masih muda, tentu mereka langsung membidiknya dan langsung membawanya ke Spanyol. Dan saya pikir sekarang bagi Real Madrid tinggal nanti mereka memilih satu pemain lagi untuk lini depan. Memang masih ada Benzema, dan Florentino Perez juga pernah menjelaskan kan bahwa sebetulnya Real Madrid tidak pernah punya minat untuk mendatangkan Haaland karena ada Karim Benzema. Gak mungkin juga Haaland itu duduk di bangku cadangan, apalagi Karim Benzema duduk di bangku cadangan. Tapi bisa saja mereka mendatangkan penyerang lainnya yang masih muda untuk menjadi pelapis bagi Karim Benzema. Karena ya kita tahu ketika Karim Benzema ini tidak bermain, ya sulit sekali bagi Real Madrid untuk mencetak gol. Jadi harus ada pemain lain. Mariano Diaz menurut saya belum bisa diandalkan juga. Meskipun dia pernah mencetak gol di salah satu pertandingan El Clasico, tapi itu kan hanya sesekali. Artinya perlu ada pemain pelapis lagi lainnya yang dibeli oleh Real Madrid. Bisa juga nanti mereka menunggu jika ada pemain lain yang mereka lepas, ya tentu mereka akan coba untuk mencari striker yang bisa menjadi pelapis bagi Karim Benzema. Dan jangan lupa masih ada Eden Hazard loh. Eden Hazard kan telah menyampaikan bahwa dia akan memberikan segala-galanya musim depan, bahwa kita akan melihat versi dari Eden Hazard yang hebat. Ya tentu saya juga menunggu itu. Semoga Eden Hazard ini bisa juga tampil seperti sebelumnya ketika dia membela Chelsea kan. Tapi sekarang muncul pertanyaan, dia akan bermain di mana? Karena sebetulnya posisi dia tuh di posisinya Vinicius Junior. Tapi yang saya cermati musim lalu, beberapa kali Ancelotti juga pernah mencobanya di sebelah kanan. Pernah juga mencobanya di tengah. Nah, bisa saja nanti Hazard ini justru diproyeksikan untuk menggantikan Luka Modric ketika nanti Luka Modric tidak lagi dipertahankan oleh Real Madrid. Karena usia dia juga kan belum begitu tua. Dan dia sebetulnya sih masih punya kemampuan lah untuk passing-passing. Mungkin dari segi speed dia sudah tidak seperti dulu. Artinya ya dia kalau ditaruh di sayap, tentu dia bukanlah tipe pemain yang akan juga turun ke belakang untuk recover bola. Itu yang menurut saya menjadi alasan bahwa Ancelotti tidak selalu ingin pasang dia. Maka itu Ancelotti lebih memilih Valverde atau Rodrigo di kanan kan, karena mereka bisa track back juga. Sama juga seperti Vinicius. Jadi bisa juga nanti Eden Hazard tuh mulai bermain di tengah sebagai playmaker. Kenapa gak bisa? Bisa saja. Apalagi kan sekarang usianya sudah 31 ya kalau nggak salah ya, dan kita lihat bahwa dia rentan cedera. Jadi agar dia bisa lebih banyak bermain, tentu bermain di tengah merupakan opsi yang lebih bijak lagi ya. Tapi itu semua tergantung kepada Carlo Ancelotti. Dan bagi saya tentu rival terberat bagi Real Madrid musim depan adalah FC Barcelona, karena faktor Xavi Hernandez. Kita semua tahu ketika sudah dilatih oleh Xavi, permainan dari Barcelona berubah. Dan jika Barcelona mendapatkan Lewandowski, maka saya pikir mereka
punya peluang juga untuk menjadi juara dari La Liga, karena the missing link di Barcelona adalah pemain yang konsisten mencetak gol sebagai striker. Sebab bedanya Barcelona dan Real Madrid musim lalu adalah di lini depan. Pada saat Real Madrid punya Vinicius dan juga Karim Benzema, ya Barcelona tidak punya duet striker yang mematikan yang konsisten mencetak gol. Meskipun kemudian masuk Aubameyang, masuk Traore, tapi ya Aubameyang juga nggak ada jaminan akan tetap bermain seperti itu kan. Kita tahulah dia seperti apa, sama seperti di Arsenal, awal-awalnya bagus kemudian melempem. So we wait apalagi nanti yang akan dilakukan oleh manajemen Real Madrid. Apakah nanti akan menjual pemain lagi, mungkin Dani Ceballos, dan mendatangkan ya semoga striker muda ya untuk menjadi pelapis bagi Karim Benzema. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. Silakan teman-teman juga bisa memberikan komentar-komentar kalian, kira-kira pemain mana sih yang perlu diincar lagi oleh Real Madrid dan di posisi mana. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.